Halo teman-teman, saya mau tanya nih, bagi teman-teman yang mungkin ada pengalaman untuk membangun rumah atau ada rencana dalam proses untuk membangun rumah, materi apa aja saja yang dibutuhkan untuk membangun rumah? Ya, pasti jawaban teman-teman ada yang mengatakan ada yang semen, ada yang batu, ada yang mengatakan juga kayu juga ada, dan cat juga termasuk salah satu material bangunan yang diperlukan untuk membangun rumah. Ya. Dan setelah membangun, dasarnya biasanya dalam lantainya itu kita lapisi dengan ubin keramik. Karena ubin keramik itu rata dan juga terlihat lebih indah, memiliki warna berbagai jenis style dan juga macam yang bisa kita pilih sesuai dengan keinginan kita yang dapat mencerminkan style yang kita inginkan pada rumah kita. Melalui materi ubin keramik ini juga dapat kita pasang di tembok kita, misalnya di tembok kamar mandi ataupun di sekitar ruang tamu juga bisa, tergantung preferensi daripada teman-teman. Nah, jadi dalam penjualan ubin keramik ini diperlukan yang namanya pasar. Kita tahu sendiri bahwa dalam beberapa tahun yang lalu pas pandemi itu pembangunan properti itu lumayan lesu. Sehingga konsumsi daripada ubin keramik juga ikutan lesu. Tapi akhirnya pada akhir-akhir ini pembuatan properti lagi digaung-gaungkan, pemerintah juga memberikan insentif yang cukup banyak sehingga memang ini sangat men-trigger, menstimulus tentang pertumbuhan ekonomi bagi yang bergerak di bidang ubin keramik. Tepat banget pada hari ini kita akan membahas perusahaan ubin keramik yang akan segera membagikan dividen. Perusahaan apakah itu? Yakni adalah Arwana Citra Mulia Tbk. Mereka bukan Arwana. Pas saya belum research secara mendalam tentang perusahaan ini, awalnya saya pikir, oh pasti ada perusahaan nih yang menjual ikan arwana untuk menghasilkan cuan. Karena kita tahu sendiri ikan arwana itu kan mahal banget. Nah, kita pikir, wah pasti ada perusahaan yang jual ikan arwana sampai cuan nih, sampai bisa menjadi perusahaan terbukanya. Dan ternyata saya salah. Ternyata perusahaan yang satu ini bergerak di bidang produksi ubin keramik. Produksi ubin keramik, jadi bukan ikan arwana. Jadi kita fokus ke bidang bisnis yang dijalankan oleh saham dengan kode emiten ARNA atau kita panggil saja ARNA. Perusahaan yang satu ini akan segera membagikan dividen nih teman-temannya. Setelah mereka mendapatkan cuan daripada penjualan ubin keramik, mereka bisa memberikan dividen sebesar Rp45 per lembar saham. Ya, di sini RT bisnis mungkin ada error kali, sehingga jadwal dividennya itu dijadikan menjadi 2 jadwal, padahal sebenarnya cuma 1 kali, yakni yang dua-duanya sama sih, dengan come date-nya tanggal 16 Maret 2022. Kalau kita lihat dari harga dividennya itu, maka dapat disimpulkan bahwa dana yang akan mereka bagikan dalam dividen kali ini sebesar 300-an miliar rupiah. 327 miliar rupiah untuk lebih tepatnya. Perusahaan yang bergerak di bidang penjualan ubin keramik. Kalau kita hitung-hitung dari dividennya ini itu sekitar 5% teman-teman. 5%-an, jadi bisa dibilang ini cukup standar, cukup lumayan juga bagi teman-teman yang tertarik. Tapi kalau saya sendiri, saya biasanya mencari dividen itu yang sebesar 10%. Dan biasanya pun untuk perusahaan-perusahaan yang membagikan dividen biasanya itu agak berbahaya teman-teman ya. Saya melihat ada banyak sekali kasus, saya juga pernah mengalaminya, kena dividen trap, di mana kita mendapatkan dividen tapi nanti saat X date harga sahamnya itu akan menurun, tidak berhenti sampai daripada besaran dividen yang di depan. Misalnya dividennya kita dapat 5%, maka harga sahamnya akan turun minus 5%. Jadi alhasil kita hanya membuang-buang waktu untuk mendapatkan dividen yang mungkin beberapa minggu baru kita dapatkan. Malahan kita loss duluan. Nah, itu yang saya agak hati-hati. Biasanya saya memberi perusahaan yang memang prospeknya bagus, valuasinya masih murah. Kalau dia memberikan dividen itu adalah nilai bonus. Kalau misalnya pun ada yang perusahaan membagikan dividen, saya biasanya kejar capital gain. Gitu teman-teman ya. Dan untuk Arna ini membagikan dividen sebesar 5%. Masih kurang besar. Jadi dari dividen untuk capital gain itu masih kurang nendang. Jadi kita lihat dulu fundamental yang lain daripada perusahaan yang satu ini.
Didirikan sudah beberapa dekade daripada perusahaan Arna ini. Mereka memiliki produk-produk dengan merek seperti UNO ya. Bagi teman-teman yang mungkin ada bekerja di toko bangunan, mungkin kenal merek yang ditawarkan oleh Arna ini. Mereka sudah berdiri sejak 1995 ya, menyediakan berbagai produk ubin keramik. Nah, dan juga dalam menjalankan bisnis mereka ini, kita lihat dulu prospek daripada Arna ini. Dalam pembuatan ubin keramik itu memiliki material yang seperti kita tahu ada tanah liat, lalu ada lagi campuran besi, dan ada lagi kaca juga untuk permukaannya yang depan, dan juga material-material lainnya. Lalu juga ada pewarna untuk memberikan warna yang diinginkan. Nah, tentu saja untuk menghasilkan produk yang hari ke hari makin membaik, mereka ada R&D atau Research and Development untuk dapat terus menjadi pilihan daripada para konsumen. Memiliki 5 pabrik yang berlokasi di 5 lokasi berbeda, teman-teman. Nah, kita lihat bahwa Arna ini memang memiliki bisnis yang cukup bagus. Terbukti dari laporan keuangan daripada Arna tadi saya sudah baca, memang menarik. Nggak ada kerugian yang terlihat, sehingga dapat tersimpulkan bahwa Arna ini mendapatkan margin yang cukup bagus, sehingga penjualannya berapapun mungkin ada penurunan, mereka dapat tetap menghasilkan cuan. Jadi marginnya cukup bagus. Nah, jadi Arna ini untuk bidang usahanya masih bisa dipertahankan. Lalu kita lihat dari sisi fundamental pemegang sahamnya apakah cukup menarik. Kalau tadi kita lihat bahwa dari bisnisnya udah bagus, kita lihat pemegang sahamnya dulu. Biasanya dengan bisnis perusahaan yang baik, biasanya pemegang sahamnya ini juga bagus. Ya, pertama kita lihat dulu porsi masyarakatnya itu sebesar 47%. Masih aman. Udah mulai dekat-dekat 50%, tapi masih belum, jadi masih bisa dibilang dalam taraf yang masih aman. Dengan pemegang saham teratas ada Tandean Rustandi. Beliau juga menjabat sebagai direktur utama daripada Arna. Kalau kita baca-baca di sini sih nggak ada berita-berita yang negatif sih yang bersangkutan dengan Tandean Rustandi. Jadi aman-aman aja, teman-teman. Lalu kita lihat TI bisnis di bidang fundamentalnya ya. Kita lihat di sini bahwa mereka dari di sini nggak pernah rugi, jadi cukup bagus. Dengan fundamental sebagai berikut: operating profitnya lebih besar daripada net profit, bagus, dengan PER-nya 13 kali. Ini sih bagi saya sih udah mahal. Dengan PPV-nya juga mahal banget, sebesar 4,2 kali. Ya, biasanya memang perusahaan bagus itu harga sahamnya itu sudah berkali-kali lipat daripada nilai bukunya. Kan normalnya 1, ini sampai 4 kali lipat. Jadi tidak heran PER-nya juga ikutan mahal sih. Dengan operating profit margin 23%, cukup bagus. Net profit margin 18%, cukup tebal. Dengan quick ratio-nya sebesar 213%. Jadi bagus juga ini keuangannya Arna. Dan juga mereka cukup rajin bagi dividen ya. 2017, 18, 19, 20, 21, 22 tahun ini yang akan dikamdetkan tanggal 16 Maret. Hari ini tanggal 11. Berarti sekitar 5 hari lagi mereka akan melangsungkan kamdet mereka. Sekitar hari Rabu, teman-teman. Hari Rabu depan. Lalu hari ini dengan turnover-nya sebesar 4,7 miliar rupiah. Cukup liquid, tetapi ingat kembali tentang salah satu kriteria saya, yakni adalah valuasi PER-nya yang harus di bawah 10 kali. Sedangkan Arna ini tidak memenuhi ya. Memang dari sisi prospek bisnisnya bagus, pemegang sahamnya juga clear, dan juga turnover-nya juga bagus di atas 1 miliar rupiah. Dan juga cash ratio-nya, current ratio-nya pun aman, bisa membayar hutang jangka pendek. Lalu ada bonus juga, mereka sering bagi dividen. Tapi sayang valuasinya juga masih cukup mahal bagi saya ya. Jadi untuk sementara itu saya akan skip dulu. Jadi bagi teman-teman yang tertarik dengan dividennya sebesar 5% dividen yield, bagi yang tertarik boleh video ini dapat menjadi pertimbangan bagi teman-teman. Demikian tentang pembahasan Arna, bukan penjual arwana tapi menjual ubin keramik yang akan segera memberikan dividen dengan dividen yieldnya sebesar 5%. Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.